Radiator itu baiknya diisi air atau coolant. Berdasarkan teknologinya itu terbagi atas 3 ya. Tahanan karat serta daya tahan ketika pemakaiannya. Ujung-ujungnya udahlah beli sembarangan aja, yang penting coolant gitu kan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar yang hari ini Uda Nazar akan melanjutkan sedikit pembahasan mengenai radiator coolant atau pendingin radiator pada video sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis coolant berdasarkan kandungan dan teknologinya. Baik teman-teman, sebelumnya sedikit Uda Nazar luruskan ya sebuah pertanyaan yang sering teman-teman ajukan, yaitu radiator itu baiknya diisi air atau coolant. Kan biasa tuh, pasti sering kan dengar pertanyaan seperti itu. Nah, mari kita garis bawahi dulu air atau coolant. Nah, jadi begini teman-teman ya. Air sendiri itu merupakan salah satu dari coolant, di mana coolant sendiri artinya adalah pendingin. Jadi pertanyaan yang benar itu adalah coolant apa yang boleh untuk radiator, atau cairan apa yang boleh dimasukkan ke dalam radiator. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu baru namanya good question kalau bahasa kampung muda ya. Nah, kalau pertanyaannya itu udah akan mengajak teman-teman mengenal lebih jauh mengenai radiator coolant, dan mungkin saja pembahasan kali ini agak sedikit berat. Jadi siapkan kopi, siapkan rokok bagi yang ngerokok, atau siapkan sesuatu yang bisa menambah pikiran teman-teman jadi jernih. Nah, jadi radiator coolant itu berdasarkan teknologinya itu terbagi atas 3 ya. Jenis pertama adalah IAT atau Inorganic Additive Technology, di mana jenis coolant ini cocok digunakan untuk kendaraan-kendaraan tua dan bisa diganti 2 tahun sekali. Jenis kedua adalah OAT atau Organic Acid Technology, di mana jenis coolant ini sering digunakan oleh sebuah perusahaan otomotif besar dengan penggantiannya 5 tahun sekali. Nah, untuk perusahaannya itu kayaknya udah nggak bisa sebut ya, karena rahasia menjaga kode etik dan jurnalistik. Oke, jenis ketiga adalah HOAT atau hybrid dari OAT, di mana jenis ini adalah pengembangan dari IAT dan OAT, di mana penggantiannya juga 5 tahun sekali. Nah, dari penjelasan Uda Nazar tersebut dapat disimpulkan ada 2 jenis coolant, yaitu yang pertama adalah non-organik dan yang kedua adalah organik, di mana IAT adalah non-organik, sedangkan OAT dan HOAT adalah organik. Nah, perbedaan mendasar antara non-organik dan organik itu adalah ketahanan karat serta daya tahan ketika pemakaiannya, di mana jenis coolant OAT bertahan lebih lama daripada coolant jenis IAT, tetapi tidak berfungsi dengan baik dalam membatasi korosi di dalam sistem pendinginan mobil teman-teman. Sehingga muncullah coolant jenis HOAT tadi untuk menggabungkan sifat dasar dari 2 jenis coolant sebelumnya, atau gampangnya gabungan pengembangan dari IAT dan OAT. Jadi dia IAT dan OAT digabung fusion kayak Dragon Ball gitu kan. Jadi coolant non-organik lebih baik dalam membatasi korosi daripada coolant organik. Jadi mengapa banyak pembuat mobil beralih ke coolant organik? Beberapa alasannya adalah coolant non-organik tidak bertahan lama sehingga perlu sering diganti. Hal ini meningkatkan biaya pemeliharaan dan kepemilikan mobil teman-teman jika teman-teman menggunakan coolant dengan jenis tersebut. Nah, coolant non-organik bekerja lebih baik dengan logam yang digunakan pada mesin lama, misalnya baja atau besi. Sedangkan coolant organik bekerja lebih baik dengan logam yang digunakan pada mesin yang lebih baru, misalnya aluminium. Coolant organik adalah solusi yang baik untuk mesin-mesin modern, tetapi itu tidak sempurna karena kurang efektif dalam membatasi korosi pada sistem pendingin mobil teman-teman. Lain halnya dengan non-organik. Nah, kalau non-organik ini dia lebih efektif mengurangi korosi. Itu sebabnya produsen coolant menggunakan adiktif dalam coolant mereka. Ada banyak adiktif berbeda yang tersedia ya. Setiap coolant itu memiliki campuran adiktifnya sendiri untuk memaksimalkan perlindungan korosi pada mesin tertentu. Sebagian besar coolant berbahan dasar etilen glikol ya, seperti yang sudah Uda Nazar jelaskan pada video sebelumnya. Nah, kalau belum nonton nanti udah kasih link di deskripsi. Tetapi jenis coolant mengandung campuran adiktif tuh yang unik ya. Perpaduan yang tepat akan melindungi sistem pendingin mesin mobil teman-teman dari korosi dan masalah lainnya. Adapun zat adiktif, nah seperti yang sudah sebutkan tadi, selain etilen glikol itu adalah yang pertama itu zat adiktifnya bernama amina.
Namun aminah ini hanya dipakai sampai sekitar tahun 70-an. Untuk kulen-kulen saat ini yang sudah diproduksi itu tidak lagi memakai aminah ini. Yang kedua adalah borat, di mana adiktif ini mengurangi keasaman atau pH dalam pendingin non-organik. Teman-teman akan menemukan adiktif ini lebih banyak pada kulen jenis IAT, tetapi tidak banyak pada kulen jenis OAT ataupun HOAT. Itu karena kulen OAT dan HOAT harus mempertahankan pH yang berbeda. Kehadiran borat akan merusak keseimbangan dari pH tersebut. Zat adiktif yang ketiga adalah nitrit yang biasa terdapat dalam kulen untuk mesin diesel dengan tugas yang lebih berat dan beberapa mesin yang lebih tua. Ini membantu melindungi besi dari korosi dan kavitasi, namun nitrit sendiri tidak bekerja dengan baik dengan aluminium. Istilahnya kalau dia berkontak dengan aluminium. Nah, tetapi teman-teman mungkin akan menemukan nitrit juga dalam kulen yang dirancang untuk mesin aluminium yang lebih baru. Kulen tersebut memiliki aditif ekstra untuk melindungi aluminium tersebut. Zat adiktif yang keempat adalah fosfat, yang secara umum terdapat dalam kulen jenis IAT dan HOAT yang dibuat untuk banyak kendaraan merek Asia. Fosfat ini melapisi logam dan mencegah korosi. Namun, jika kulen yang mengandung fosfat dicampur dengan air biasa atau dengan air mineral, lapisan tersebut dapat menjadi masalah seiring waktu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya itu akan menyebabkan pengikisan dan membentuk lapisan kerak sehingga bisa menyumbat saluran sistem pendingin dari mobil teman-teman. Fosfat sendiri boleh digunakan dalam cairan pendingin IAT jika diganti pada interval yang disarankan. Selain itu, pembentukan kerak lebih kecil kemungkinannya bila teman-teman menggunakan air suling dalam cairan pendingin. Hal ini sangat umum dilakukan di negara-negara Asia. Jadi pabrikan mobil Asia tidak melihat masalah menggunakan kulen HOAT dengan fosfat. Zat aditif yang kelima yang biasa ada di kulen itu adalah silikat yang merupakan pengganti dari fosfat atau sebaliknya. Nah, zat aditif ini melindungi aluminium dan logam lainnya dari korosi, tetapi menurut OEM Asia itu tidak baik untuk jenis sil pompa air yang digunakan. Karena itu, teman-teman tidak akan menemukan silikat dalam kulen pada mobil-mobil yang diproduksi kebanyakan di Asia ya. Nah, silikat juga mengurangi perpindahan panas. Perlu teman-teman ketahui bahwa produsen mobil Eropa menghindari fosfat ini. Kenapa? Karena hal ini disebabkan karena negara-negara Eropa menggunakan air dengan kadar mineral yang sangat tinggi dalam sistem pendinginan, yang membuat pembentukan kerak lebih mungkin terjadi jika air tersebut tercampur dengan fosfat. Sebaliknya, mereka menggunakan kulen dengan silikat. Jadi, jika teman-teman memiliki kendaraan Eropa nih, kemungkinan besar ya, kulen mobil teman-teman tersebut mengandung silikat tetapi tidak mengandung fosfat. Nah, baik teman-teman, mungkin segitu saja dulu ya pembahasan mengenai kulen kali ini. Soalnya agak berat, nanti teman-teman malah bingung sendiri gitu kan. Ujung-ujungnya udahlah beli sembarangan aja, yang penting kulen gitu kan. Oke, sekian informasi singkat dari Uda Nazar ini mengenai kulen atau pendingin radiator. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video Uda Nazar selanjutnya. Nantikan info dan tips sepanjang zaman selanjutnya bersama Uda Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.